Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang Ibu banggakan. Pagi Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga selalu sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini ya, Ibu lihat ini di dunia maya ini kelihatan sudah pada cerah semua, sudah rapi semua dengan seragamnya. Ibu harap tetap semangat ya, meskipun dalam perjumpaan hanya melalui virtual ya. Jadi harap Ibu tetap kalian tetap semangat. Oke, sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin untuk Adik Oki untuk memimpin berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, jaringan stabil seperti itu. Silahkan Adik Oki dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa meminta kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar pelajaran hari ini bisa dimudahkan dan dilancarkan segala sesuatunya. Berdoa dengan suara pelan untuk keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Adik Oki. Sebelum lanjut, Ibu absen dulu ya untuk yang hadir hari ini di kelasnya Ibu. Adik Darmawati. Hadir Bu. Adik Oki. Adik Rasmawati. Hadir Bu. Adik Mira. Adik Romel. Hadir Bu. Adik Leslie. Adik Izin Bu. Oh iya, izin. Oke. Adik Sabria. Adik Steri. Dan yang terakhir Adik Juniati. Oke, jadi hanya Adik Leslie yang hari ini izin ya, tidak mengikuti pembelajaran ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu harap agar tetap semangat ya, semangat dalam melakukan aktivitas ini. Marilah sebelum melakukan pembelajaran biar kita tetap semangat ya, apalagi di ini bulan Agustus ya, hari semangat, bulan kemerdekaan. Ibu harap semuanya ikut menyanyi ya. Mas Agustus 45 anak-anakku yang Ibu banggakan, untuk pagi ini minggu kemarin kita kan sudah mempelajari yang namanya
kebutuhan dasar manusia ya, kebutuhan dasar manusia. Terus hari ini kita kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Nah, itu termasuk bagian dari salah satu kebutuhan dasar manusia ya, menurut Abraham Maslow, di mana kebutuhan itu adalah kebutuhan secara fisiologis. Oke, sebelumnya untuk hari ini materi kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh ini, untuk kompetensi dasarnya kita akan mempelajari yang namanya, yang pertama itu menganalisis kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh, di mana indikator pencapaian kompetensinya itu: satu, menjelaskan definisi cairan dan elektrolit, mengklasifikasi metode perpindahan cairan dan elektrolit, menganalisa kebutuhan cairan dan kebutuhan elektrolit, mengklasifikasikan jenis cairan, nutrien dan elektrolit, serta mengevaluasi kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Itu untuk yang kognitif atau pengetahuannya. Sedangkan untuk yang keterampilannya itu adalah memberikan solusi terhadap gangguan kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh, di mana nanti indikator pencapaiannya itu adalah mempertunjukkan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh ya. Itu untuk kompetensi dasarnya. Terus sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, Ibu harap setelah kita nanti belajar, Ibu harap anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan itu kalian bisa menjelaskan apa itu definisi cairan dan elektrolit dengan rasa percaya diri. Terus yang kedua, dapat menjelaskan metode perpindahan cairan dan elektrolit. Yang ketiga itu dapat menganalisis kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Terus yang keempat itu dapat mengklasifikasikan jenis cairan, nutrien, elektrolit, jenis cairan, nutrien, dan jenis elektrolit dalam tubuh. Yang kelima itu dapat mengevaluasi kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh dengan baik. Terus serta kalian dapat mempertunjukkan solusi untuk pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Itu adalah beberapa tujuan pembelajaran hari ini ya. Dimana untuk pembelajaran hari ini itu Ibu dengan pendekatan saintifik, metodenya itu dengan kita berdiskusi, tanya jawab, Ibu kasih tugas, ada sedikit ceramah sedikit dari Ibu dengan model problem based learning ya, seperti itu. Nah, dalam pembelajaran ini tidak lupa Ibu juga penilaiannya itu ya. Penilaiannya itu berupa pengetahuannya anak-anakku semua, keterampilan, serta sikap ya. Sikap itu Ibu juga akan nilai. Jadi dari kayak keaktifan kalian, kedisiplinan, tanggung jawab, sopan santun itu Ibu akan nilai. Seperti itu. Anak-anakku yang Ibu banggakan, hari ini kita akan mempelajari yang namanya kebutuhan akan cairan dan elektrolit tubuh. Maka dari itu Ibu mohon semua memperhatikan video yang akan Ibu putar ya. Tolong perhatikan, amati, dan cermati. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi. Ibu akan putarkan video ya. Proses di sana. Pasti kalian semua pernah minum minuman isotonik kan? Apa itu minuman isotonik? Dan apa manfaatnya bagi tubuh kita? Sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang.
tubuh kita. Dengan adanya ion, sel akan mampu mengatur keluar masuknya cairan melalui dinding sel dengan proses difusi ataupun osmosis. Jika sel kekurangan ion, maka sistem perpindahan cairan di dalam sel akan terganggu, yang mengakibatkan sel menciut ataupun pecah. Selain itu, ion juga berperan dalam transfer impuls pada sel saraf. Dan hal ini sangat mempengaruhi kinerja dari organ penting seperti jantung, paru-paru, dan lalu, bagaimana kita bisa kehilangan ion saat beraktivitas? Ion berperan untuk menggiring air menuju ke kelenjar keringat bila suhu tubuh mulai naik. Keringat akan membawa kalor dari tubuh dan melepaskannya ke udara. Dan yang tersisa hanyalah kulit yang terasa asin. Jika tubuh kita kurang ion, kita akan kehilangan fokus dan bisa mengakibatkan masalah pada organ lainnya. Jadi, minum minuman isotonik dapat mengembalikan ion yang hilang dan dapat memberikan energi setelah beraktivitas. Tetapi, jika kalian sedang diet atau hanya melakukan kegiatan keseharian yang biasa, kadar gula yang cukup banyak dalam minuman isotonik ini hanya akan tertimbun dan tidak terpakai. Jadi, lebih baik minum air mineral saja ya, kecuali kalau kalian kayak gini. Kami telah memberikan umpan sejajar kepada Rafli, sang santri yang mampu untuk menambah medali emas Indonesia. Jabret, iya! Jadi, penting untuk mengisi kembali cairan tubuh yang hilang dengan air mineral. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Silahkan like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Oke, semuanya anak-anakku yang ibu banggakan sudah perhatikan video tadi toh, sudah diamati. Lanjutnya, mari kita berdiskusi ya, berdiskusi dengan kelompok. Di sini ibu bagi kelompoknya ya. Untuk kelompok yang ganteng-ganteng dan sama kelompok yang cantik-cantik ya. Anak-anak ibu kan cantik-cantik semua sama ganteng-ganteng semua. Apalagi pagi hari ini sudah mandi, sudah cerah semua. Nah, jadi itu nanti ibu akan menunjuk untuk ketua kelompoknya. Kelompok untuk yang laki-laki atau kelompok yang ganteng itu ibu tunjuk adik Steri jadi ketua kelompoknya. Terus untuk yang cantik, untuk anak-anakku yang cantik, ibu tunjuk Rasmawati sebagai ketua kelompoknya ya. Oke, di sini untuk yang bisa kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok ya, itu untuk pertanyaannya itu kelihatan jelas tidak ya? Apa perlu ibu ini sampai bacakan? Jadi untuk yang didiskusikan itu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan elektrolit? Terus yang kedua itu bagaimana proses perpindahan cairan elektrolit dari dalam tubuh? Terus yang ketiga itu pernah tidak kalian merasakan rasa kulit kalian yang berkeringat? Jika pernah rasanya itu seperti apa dan mengapa bisa rasanya seperti itu? Terus yang keempat itu kenapa habis olahraga atau melakukan aktivitas berat itu dianjurkan harus minum minuman yang mengandung ion ya. Jadi sudah paham untuk pertanyaannya anak-anakku semua? Di sini ibu kasih waktu 5 sampai 7 menit ya untuk kalian diskusikan, atau misalnya kurang dari itu, jika kalian sudah selesai bisa langsung angkat tangan kalian menyampaikan hasil diskusinya. Baik, silakan untuk berdiskusi. Jika tidak paham bisa ditanyakan ibu ya. Silakan untuk berdiskusi dengan teman-teman.
ada yang mengalami kesulitan tidak? Ibu sudah kirim bahan materinya ya di grup WA, jadi bisa selain dari internet, kalian juga bisa lihat-lihat jawabannya mungkin ada di modulnya yang tadi Ibu kirim di grup. Ya, bagaimana anak-anakku yang Ibu banggakan sudah bisa untuk mulai mempresentasikan hasil diskusinya? Sudah Bu Guru. Oh iya, silakan siapa yang kelompok yang ganteng atau kelompok yang cantik dulu mau mempresentasikan? Ingatin dulu Bu Guru. Oke, yang ganteng dulu, silakan. Jadi seperti kelompok yang ganteng-ganteng ini, terus saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Adik Ratnawati minta tolong mic-nya di unmute dulu. Oke, lanjut Adik Romel. Jadi apa yang dimaksud dengan elektrolit? Bu Guru, elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan ion Bu Guru. Ya, pinter. Terus? Ya. Nomor 1 yang lainnya teman-teman tambahkan Bu Guru. Oke, bagaimana teman-teman yang ganteng yang lain bisa menambahkan untuk pertanyaan yang kedua, ketiga, keempat? Atau oh iya Adik Steri silakan. Terima kasih Adik Steri. Oke, untuk si cantik Ratnawati silakan. Bagaimana? Terima kasih Bu Guru. Jadi saya akan mewakili teman-teman saya untuk menjawab pertanyaan yang sudah kami diskusikan. Yang pertama itu, apakah yang dimaksud dengan elektrolit? Nah, elektrolit itu adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion. Kemudian ada pertanyaan kedua, bagaimana proses perpindahan cairan elektrolit dalam tubuh? Perpindahannya itu ada 3 proses Bu Guru, yaitu difusi, osmosis, dan transport aktif. Kemudian pertanyaan ketiga, pernah tidak kalian merasakan rasa apa ini Bu Guru? Rasa kulit yang berkeringat. Rasa kulit berkeringat. Jika pernah, rasanya seperti apa?
pernah Bu Guru, rasanya itu kayak kering di kulit, kemudian lesu, lemah. Mungkin itu disebabkan karena kekurangan cairan di dalam tubuh. Kemudian yang keempat, kenapa bisa olahraga atau melakukan aktivitas berat dianjurkan minum air mengandung ion? Itu supaya untuk menggantikan cairan tubuh kita yang hilang, Bu Guru. Terima kasih. Iya, terima kasih Adik Rasmawati. Iya, begitu ya. Tepuk tangan dulu untuk kita sendiri. Oke, selanjutnya seperti yang tadi sudah disampaikan Adik Rasmawati ya. Jadi hari ini kita akan membahas yang namanya cairan dan elektrolit dalam tubuh. Jadi cairan tubuh adalah cairan yang terdiri dari air, pelarut, dan zat tertentu atau zat pelarut. Itu yang dinamakan cairan tubuh. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel yang bermuatan listrik yang disebut ion jika di dalam larutan ya. Nah, itu. Terus kemudian dalam tubuh manusia atau dalam tubuh kita itu volume cairan tubuh itu kira-kira itu 60% dari berat badan. Itu kalau untuk pria atau laki-laki dewasa. Kalau untuk wanita itu 50% dari berat badannya. Jadi kalau untuk secara sistematiknya itu cairan tubuh itu ada di cairan intraseluler itu 40% dan cairan ekstraseluler itu 20%. Di mana cairan ekstraseluler itu dibagi menjadi dua, cairan interstisial 15% dan plasma darah itu 5%. Itu untuk volume cairan tubuh yang ada dalam tubuh kita untuk yang dewasa. Nah, sekarang lanjut untuk di fungsi cairan ya. Di fungsi cairan itu ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu sebagai sarana untuk mengangkut zat-zat makanan ke dalam sel. Yang kedua itu mengeluarkan hasil buangan sel. Yang ketiga membantu dalam metabolisme sel. Yang keempat sebagai pelarut untuk elektrolit dan non-elektrolit. Yang kelima membantu memelihara suhu tubuh serta membantu pencernaan dan mempermudah eliminasi. Nah, itu untuk fungsi cairan dalam tubuh kita. Seperti itu. Terus, di kelas 10 kemarin, kalian sudah tahu yang namanya sistem-sistem ini. Jadi, ini ada beberapa sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan cairan dan elektrolit kita. Yang pertama itu ginjal, yang kedua yang kedua kulit, yang ketiga paru, yang keempat itu adalah sistem gastrointestinal. Untuk di ginjal, sebelum lanjut di ginjal, menurut Adik Rommel, ginjal itu terletak di mana ya? Halo, Adik Rommel? Kalau ada yang tahu selain Adik Rommel, ada yang tahu mungkin ginjal itu letaknya di mana? Di bagian abdomen, Bu Guru, sebelah kiri kanan di bawah hati. Oh iya, pinter Adik Yuniati. Jadi ginjal itu ada di bagian dalam tubuh di bawah ya, itu merupakan salah satu sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan cairan. Untuk selanjutnya untuk selanjutnya itu fase-fase perpindahan cairan dalam elektrolit tubuh, di mana ada 3 fase ya. 3 fase. Yang pertama itu plasma darah pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi. Yang fase kedua itu cairan interstisial dengan komponennya pindah dari kapiler ke sel. Nah, yang ketiga itu adalah fase 3, cairan dan substansi yang berada di dalamnya berpindah dari cairan interstisial masuk ke dalam sel. Itu adalah beberapa fase perpindahan cairan dan elektrolit tubuh. Itu fasenya. Nah,
sedangkan untuk metode perpindahannya itu ada 3 yang sudah tadi Adik Rasma sampaikan tadi. Untuk metode perpindahan itu ada 3, yaitu difusi, osmosis, dan transport aktif, di mana difusi ini adalah bercampurnya molekul-molekul dalam cairan dan gas atau zat padat secara bebas dan acak. Itu untuk difusi. Sedangkan untuk osmosis itu adalah proses perpindahan zat kelarutan lain melalui membran permeabel, biasanya terjadi dari larutan dengan konsentrasi kurang pekat ke konsentrasi yang lebih pekat. Seperti itu. Terus metode selanjutnya itu transport aktif, yaitu gerak zat yang akan berdifusi dan osmosis. Itu adalah metode perpindahan cairan dan elektrolit. Nah, sekarang untuk pengaturan volume cairan di dalam kita, tubuh seseorang itu yang sehat, dikatakan sehat itu jika volume cairan dan komponen kimia dalam cairan tubuh itu dalam kondisi yang dan batas yang nyaman, seperti itu, atau bisa dikatakan seperti batas homeostatis ya, keseimbangan cairan tubuh. Nah, itu ada 2, intake cairan dan output cairan. Untuk intake cairan atau masukan cairan ke dalam tubuh itu dirangsang melalui mekanisme haus. Jadi kalau kita merasa haus itu biasanya dalam tubuh kita itu mengalami kekurangan cairan. Jadi itu akan rangsang oleh pusat haus yang dikendalikan oleh otak, sehingga kita ada keinginan untuk minum, baik itu minuman air putih atau minuman isotonik, seperti itu ya. Itu untuk intake cairannya. Sedangkan untuk output cairan atau keluaran cairan itu atau kehilangan cairan tubuh itu ada 4 rute. Itu seperti urin itu istilah yang umumnya itu biasanya itu hasil dari kalau kita kencing atau BAK, itu yang dinamakan urin. Terus IWL, insoluble water loss, itu seperti embun atau uap dari mulut kita. Karena misalnya seperti kalau kita nempel di kaca atau di cermin itu, kalau kita tempelkan mulut atau hidung itu kan di kaca itu kan akan terlihat embun atau bintik-bintik air, ada airnya, seperti itu. Itu salah satu yang dinamakan insoluble water loss atau IWL ya, seperti itu. Terus selanjutnya itu keringat. Jadi kalau dimana kita berkeringat banyak secara tidak langsung, maka kita juga akan minum banyak. Terus selanjutnya feses itu juga merupakan rute salah satu rute ikut hilangnya cairan dalam tubuh. Itu adalah pengatur volume cairan dalam tubuh. Terus selanjutnya, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Mungkin Adik Sabria bisa membacakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan akan cairan dan elektrolit. Ya, bisa Bu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit, pertama itu adalah umur, kedua iklim, keempat diet, kelima stres, keenam kondisi sakit, ketujuh tindakan medis, kedelapan pengobatan medis, dan kesembilan pembedahan. Ya, terima kasih Adik Sabria. Ya, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit ya. Untuk penjelasannya mungkin bisa kalian cari selain di internet, bisa dari yang tadi Ibu sudah bagikan untuk modulnya, seperti itu. Jika ini ada yang ditanyakan, nanti bisa berdiskusi ya. Terus selanjutnya, ini
masuk ke dalam jenis-jenis cairan dan elektrolit. Ini ada beberapa jenis cairan nutrien, atau biasa kalau misalnya kita di rumah sakit itu kan biasanya kan ada pasien yang dipasang infus itu ya. Nah, itu jadi tidak semua jenis pasien itu bisa mendapatkan infus yang sama dengan cairan yang sama. Jadi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pasiennya ya. Kalau kita lihat di rumah sakit atau pernah sendiri kita mengalami pernah diinfus atau bagaimana seperti itu. Nah, untuk di sini jenis cairan nutrien itu yang pertama itu karbohidrat dan air. Itu biasanya itu contohnya seperti dextrosa dan levulosa atau fruktosa. Nah, untuk dextrosa itu biasanya yang berwarna hijau kalau tidak salah ya. Kalau misalnya kita di rumah sakit atau di klinik itu biasanya ada yang jual cairan infus itu untuk dextrosa itu atau glukosa itu yang warna hijau. Terus selanjutnya asam amino. Asam amino itu misalnya itu seperti amigen, aminosol, rafamin itu untuk asam amino, serta lemak. Lemak itu contohnya lipomul, liposin itu untuk lemak. Dan jenis cairan nutriennya itu adalah yang terakhir blood volume expander itu seperti albumin atau plasma ya. Itu untuk jenis cairan dan nutrien. Yang selanjutnya itu adalah jenis cairan elektrolit. Nah, cairan ring ada tiga jenis cairan elektrolit ya. Pertama itu cairan Ringers, itu terdiri dari ion natrium, ion kalium, ion klorida, dan ion kalsium. Nah, Ibu minta maaf ya untuk penulisannya itu ada kurang sedikit untuk tanda panah plusnya di Na-nya, di kaliumnya seperti itu. Maaf karena buru-buru. Itu untuk jenis cairan yang elektrolit. Untuk yang kedua, cairan Ringer laktat itu terdiri dari ion natrium, ion kalium, ion magnesium, ion kalsium, serta bikarbonat ya. HCO3 itu adalah bikarbonat. Nah, yang selanjutnya itu cairan buffer atau cairan penyangga atau cairan penyeimbang asam dan basa. Itu terdiri dari ion natrium, ion kalium, ion magnesium, ion klorida, dan ion bikarbonat. Sebelumnya Ibu minta maaf ya untuk penulisan ionnya ini ya, karena kurang tanda plusnya. Oke, anak-anakku yang Ibu banggakan, sampai sini ada yang ditanyakan atau lanjut? Sudah paham semua? Paham Bu, paham. Iya, Ade Oki, bagaimana? Mohon izin mau tanya Bu, maksud cairan Ringers itu apa? Itu jenis cairan Ringers itu untuk ionnya, untuk jenis elektrolitnya. Jadi untuk cairan Ringers itu adalah cairan yang contohnya itu seperti ion natrium, ion kalium itu yang ke asam, yang lebih cenderung mungkin ke arah asam ya, kalau tidak salah Ibu sempat baca itu seperti itu untuk cairan Ringersnya. Kalau untuk laktannya itu ke basa seperti itu. Bagaimana Ade Oki? Ya Bu. Oke, lanjut ya. Di sini ini nanti Ibu ada beberapa gambar ya, beberapa gambar contoh cairan. Nah, Ibu mohon untuk diperhatikan gambar cairannya ya. Ini ada gambar 1, gambar 01 itu bentuknya dalam botol, ada tulisannya aminoplasma. Itu gambar 01. Sedangkan gambar 02 itu ada tulisan glukosa 5%. Terus
Terus gambar yang ketiga itu ada Ringer laktat. Terus yang keempat itu ada gambar natrium ya, natrium klorida. Gambar infus seperti itu. Nah, dari gambar 1, 2, 3 itu tadi Ibu bagikan seperti ini. Jadi apakah benar menurut adik-adik semua, kelompok yang ganteng, kelompok yang kecil, tadi gambar di sini Ibu membagikan itu gambar 1 itu cairan nutrien, gambar 2 itu cairan nutrien, sedangkan yang gambar 3 dan 4 itu cairan elektrolit. Dari yang sudah Ibu pisahkan ini, ada yang menurut adik-adik atau anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, itu Ibu ada yang salah menempatkan atau tidak? Bisa dijawab untuk kelompok yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Ibu buka lagi gambarnya ya. Nah, gambar 01. Ini aminoplasma itu termasuk jenis cairan apa? Cairan nutrien atau cairan elektrolit? Siapa yang mau menjawab? Ayo. Mungkin Adik Oki bisa. Oh iya, nutrien, betul. Terus sedangkan kalau gambar 2 itu adalah glukosa. Glukosa 5% itu termasuk jenis cairan apa? Adik Yuni mungkin bisa tahu? Atau yang lain? Nutrien juga, Bu. Oke. Ya, nutrien ya. Jadi gambar 1, gambar 2 nutrien. Terus gambar 3, Ringer laktat sama natrium klorida. Itu termasuk apa? Jenis cairan apa? Elektrolit, Bu Guru. Oh iya. Pinter. Nah, jadi Ibu menempatkan di sini sudah betul atau belum ini? Untuk jenis cairannya. Cairan nutrien itu 0102, cairan elektrolit 0304. Benar, Bu Guru. Berarti masih fokus semua ya. Berarti ini asupan nutrisi cairannya itu masih bagus-bagus semua karena masih fokus. Selanjutnya di sini dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, ini ada contoh latihan ya, latihan kita mengasah otak kita dengan teka-teki ini. Mungkin dari pertanyaannya jelas atau tidak ya? Gambarnya kelihatan jelas tidak? Tulisannya kurang. Tulisannya kurang. Kecil, Bu, tulisannya. Oh iya, Ibu bagi di ini saja ya, di grup ya. Jadi Ibu bagi di grup, nanti bisa kalian kerjakan sebagai tugasnya seperti itu. Terus untuk tugas di LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi itu tugas LKPD-nya untuk nanti, maaf ya, Ibu komputernya lagi ngaco ini. Untuk tugas di LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi, itu nanti minta tolong dikerjakan ya. Untuk soalnya itu nanti kalian membuat clipping
Jadi clipping untuk jenis-jenis cairan yang tadi yang sudah Ibu sampaikan tadi untuk jenis cairan nutrien maupun cairan elektrolit. Mungkin bisa didapatkan dari kalau kalian bermain ke rumah sakit atau minta tetangga yang kerja di rumah sakit untuk membawakan kertasnya yang ditempel di itu. Nah itu kalau enggak ya bisa kalian searching di Google lewat internet seperti itu untuk membuat clippingnya ya tentang jenis-jenis cairan dan jenis-jenis nutrien. Nah itu nanti juga dikasih untuk ini fungsinya untuk apa. Cairan misalnya cairan dextrosa kan sudah kalian tempel kertasnya itu kalian sudah tempel di kertas, terus kalian tulis fungsinya cairan dextrosa ini untuk apa seperti itu. Nah itu tuh untuk nanti untuk tugas clippingnya ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu dalam buku bahan Ibu modul Ibu yang tadi sudah Ibu sharing tadi, itu kan pasti kalian akan menemukan beberapa istilah medis ya, istilah medis. Nah itu kamu cari istilah medis yang kamu tahu dan yang kalian tidak tahu itu kamu catat, nanti tulis semua yang tahu. Kalau yang tahu ya kamu catat, kalau nggak tahu nanti bisa tanyakan di Ibu, boleh via Google Class atau boleh via WA ya seperti itu. Nah setelah itu istilah itu kamu tulis semua, nanti habis itu baru dikumpulkan di Ibu di akhir pembelajaran untuk yang kebutuhan cairan dan elektrolit. Jadi ini nanti ini baru konsep cairan dan elektrolitnya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masalah dan penata laksanaan tentang kebutuhan cairan dan elektrolitnya. Seperti itu ya untuk tugasnya. Sampai sini untuk tugasnya bisa dimengerti anak-anakku yang Ibu banggakan. Bagaimana? Untuk tugasnya sudah dipahami? Iya, Bu Guru. Ya, Bu. Nah, Bu. Oh iya, Adik Yuni. Oh, tidak jadi ya. Maaf Bu, Oke. saya tekan. Bagaimana? Oke, lanjut ya. Selanjutnya, kalau untuk yang teka-teki ini nanti tugas ya, tugas nanti pas pertemuan selanjutnya baru dikumpul ya untuk teka-teki ini. Dari pertemuan ini, pertemuan pembelajaran ini, Ibu pengen tahu kalian sudah sampai memahami materi Ibu sampai mana. Mungkin ada perwakilan dari kelompok cewek sama kelompok cowok yang bisa memberikan kesimpulannya. Dipersilahkan. Mungkin Adik Dharma atau yang lainnya, Adik Rommel atau yang lainnya, silahkan untuk bisa menyimpulkan apa yang kalian sudah dapatkan untuk pagi hari ini. Iya, Bu Guru. Oh iya, Adik Rasma silahkan. Terima kasih Bu Guru. Nah, jadi hari ini yang bisa saya simpulkan yaitu jenis-jenis cairan ada 3, yaitu cairan nutrien, cairan elektrolit, dan cairan buffer. Kemudian ada fungsi cairan, yaitu yang pertama mengeluarkan buangan sel, kemudian membantu pencernaan, mengatur suhu tubuh, dan mempermudah eliminasi. Kemudian ada pun sistem tubuh yang berperan di kebutuhan cairan, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan sistem gastrointestinal. Terima kasih Bu Guru. Ya, terima kasih Adik Rasma untuk menyampaikan hasil kesimpulannya. Mungkin ada yang menambahkan lagi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya Bu Guru. Oh iya, Adik Yuni silakan. Saya menyimpulkan Bu Guru bahwa agar kita kekurangan cairan paru
minum banyak-banyak air sampai memenuhi kebutuhan tubuh. Kalau bisa kita mengkonsumsi air atau cairan yang mengandung ion-ion, dan hindari mengkonsumsi air yang mengandung gula, karena jika kita tidak latihan lebih atau tidak memiliki aktivitas lebih, itu hanya akan menjadi lemak dalam tubuh kita. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih untuk anak-anakku yang Ibu banggakan. Applause untuk masing-masing, untuk semuanya. Ya, oke. Pembelajaran kali ini Ibu dapat simpulkan ya, seperti yang sudah tadi adik-adik sampaikan tadi. Ada beberapa kesimpulan. Jadi untuk jenis cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air dan zat tertentu, dan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion. Nah, terus untuk metode perpindahan itu ada 3 proses, yaitu difusi, osmosis, transport aktif. Nah, sedangkan untuk jenis-jenis nutrien itu seperti ada jenis cairan nutrisi dan jenis cairan elektrolit, serta yang tadi sudah disampaikan Adik Yuni itu kalau kita melakukan aktivitas yang berlebih atau olahraga berat, itu di alangkah baiknya kita harus minum minuman yang berisotonik ya. Oke. Mungkin sampai sini ya untuk pembelajaran pagi hari ini, karena Ibu sudah menyimpulkan. Terus jangan lupa tadi tugas yang sudah Ibu sampaikan tadi untuk dikerjakan ya. Kalau untuk teka-tekinya itu dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Kalau kalian mengumpulkan teka-teki itu, jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa mengikuti pembelajaran. Kalau belum mengumpulkan yang teka-teki, kalian belum bisa mengikuti pembelajaran ya, itu. Terus di sini Ibu ada satu kalimat yang mungkin merupakan, kalau menurut Ibu sih simple kalimatnya, tapi itu kayak menjadikan Ibu kayak seperti semangat untuk ini kalimatnya ini, bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, jadi semuanya akan mudah. Jadi Ibu harap untuk anak-anakku yang Ibu banggakan, jika kalian mau mendapatkan sesuatu atau menggapai cita-citamu, kalian harus tanamkan dalam diri kalian, harus yakin pasti ini akan bisa tercapai, seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu saja pertemuan kali ini. Untuk Ibu harap di musim pandemi ini, COVID ini, tetap jaga kondisi kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Kalau tidak ada keperluan untuk keluar rumah, kalau bisa jangan keluar ya, tetap stay at home saja, di rumah saja ya. Ya meskipun kadang ada bosan, bolehlah di luar rumah saja, jangan jalan-jalan. Itu mungkin pesan Ibu. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan kali ini, tadi ada doa. Nah, yang terakhir untuk mengakhiri perjumpaan kali ini, Ibu mohon Adik Oki untuk menutup perjumpaan pembelajaran hari ini. Silakan Adik Oki. Ya Bu, baik teman-teman semua, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas kemudahan yang diberikan kepada kita dalam mengikuti pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dengan Ramadan dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Adik Oki. Oke, untuk anak-anakku yang Ibu banggakan, terima kasih untuk waktunya ya, untuk pertemuan pembelajaran yang secara virtual ini. Semoga kedepannya kita bisa bertatap muka lagi, karena Ibu yakin kalau pembelajaran secara ini Ibu sendiri juga mengalami kesulitan, terutama kalau jaringannya ya, seperti itu.
Oke, untuk mengakhiri akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.